Baik pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan Dokter Nadia. Kalau kita lihat memang di tengah lonjakan kasus yang begitu tinggi ini, pemerintah sepertinya sangat optimis, sangat yakin bahwa ini semua bisa terselesaikan. Bahwa kita lihat juga pemerintah ini sempat mengeluarkan narasi bahwa sejumlah daerah di tanah air ini sepertinya sudah akan menuju ataupun juga mungkin ada beberapa yang melewati puncak kasus atau jumlah puncak kasus. Kemudian juga sudah mengatakan bahwa masyarakat yang sudah divaksin 3 kali bisa kok jalan-jalan dengan bebas. Nah, apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh pemerintah? Apakah memang sudah siap untuk bisa menangani kasus ini walaupun jika nanti lonjakan semakin tinggi, atau memang akan membuat kebijakan yang terlihat lebih bersahabat kepada masyarakat karena masyarakatnya mungkin juga dalam tanda petik mungkin agak lebih cuek dalam masa kali ini? Silakan Dokter Nadia. Iya, jadi yang pertama adalah kita ingin menumbuhkan optimisme ya Mbak Putri ya. Jadi pemerintah kan selalu berkomitmen ya untuk bagaimana kita menyeimbangkan antara kesehatan dan juga kepentingan ekonomi dari masyarakat ya. Jadi kebijakan rem dan gas ini betul-betul menjadi acuan daripada pemerintah untuk kemudian membuat kebijakan tadi. Nah, pandemi yang sudah memasuki tahun ketiga tentunya membuat kita semua ya lelah dengan kondisi ini. Dan kita berharap bahwa dengan adanya optimisme, ada semangat baru dan ada harapan baru untuk tetap terus berjuang ya, termasuk artinya bagaimana upaya perjuangan ini meningkatkan cakupan vaksinasi, tetap patuh protokol kesehatan, tetap menjaga diri dengan mobilitas, dengan tetap mau di testing ya, karena kita tahu kan tantangan testing ini adalah selalu masyarakat merasa tidak mau testing karena takut di COVID kan. Nah, kita kan harus nanti menuju kepada kondisi di mana kita akan hidup bersama ya dengan COVID-19 ini, dan kunci daripada testing pada saat nanti kita mungkin pada saat endemi adalah menjadi salah satu hal yang mutlak ya, karena kemudian ini yang bisa mencegah kita kalau terjadi peningkatan kasus ataupun kejadian luar biasa, dan juga untuk bisa nanti kita mampu melokalisir jangan sampai klaster-klaster itu terjadi. Jadi sebenarnya membuat optimisme baru, membuat semangat baru, dan membuat konsisten sebenarnya terhadap upaya kita menuju endemi ini yang ingin sebenarnya mulai dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Baik, Dokter Nadia, mungkin optimisme ini juga diwujudkan dengan salah satunya adalah kita mendengar rencana pemerintah nanti sekitar 1 April, sebelumnya mungkin Maret ini jumlah karantina untuk masuk ke dalam negeri dari luar dipendekkan menjadi 3 hari. Kemudian per 1 April sama sekali tidak ada karantina yang harus dilalui oleh mereka yang berdatangan dari luar negeri. Nah, ini bagaimana kemudian optimisme memang boleh tapi tentunya juga tidak mengurangi kewaspadaan? Ya, tentunya kami sepakat sekali ya bahwa tetap betul pengurangan karantina ataupun ya kita sampaikan pelonggaran daripada aktivitas masyarakat tentunya tetap memperhatikan kepentingan kesehatan. Jadi tetap dalam koridor monitoring dan evaluasi melihat bagaimana upaya-upaya pengendalian COVID-19 ini tetap menjadi satu komitmen kita ya. Artinya kalau nanti diturunkan karantina ada syarat lain yang mengikuti. Yang pertama untuk mereka yang sudah divaksinasi bahkan yang sudah mendapatkan vaksinasi booster. Dan karantina pun tetap dilakukan 3 hari dengan pemeriksaan PCR sebanyak 3 kali negatif ya. Jadi kalau kita lihat bahwa perubahan menjadi karantina yang 5 hari ini ataupun juga karantina yang menjadi 3 hari itu ada syarat-syaratnya ya. Bahkan kalau nanti kita akan membebaskan, tentunya kita akan melihat dulu ya kondisi-kondisi perkembangan daripada COVID-19 ini. Dan yang pasti kan kalau kita berbicara pelonggaran-pelonggaran tadi, banyak negara kalau kita lihat sekarang kan sudah melakukan pelonggaran ya terhadap protokol kesehatan, seperti misalnya mereka tidak lagi menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya. Tapi Indonesia kan sampai sekarang juga tidak melakukan pelonggaran atau mencabut ya protokol kesehatan. Kita masih terus menghimbau masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, dan malahan kemudian kita memperkuat dengan adanya seperti aplikasi Peduli Lindungi ya, untuk memastikan keamanan masyarakat pada waktu melakukan aktivitas di tempat-tempat publik. Jadi pelonggaran atau rencana untuk kemudian melakukan kegiatan pengurangan daripada
pembatasan tadi tentunya didasarkan pada kondisi indikator terkait kesehatan juga. Jadi tidak kita langsung mengatakan bahwa ini aman kemudian kita melakukan pelonggaran. Baik, baik Prof. Zubairi, bagaimana menilai apa yang disampaikan oleh Dr. Siti Nadia? Memang ada persyaratan untuk bisa mendapatkan kelonggaran-kelonggaran tersebut bagi masyarakat, juga melihat nanti kondisi-kondisinya. Tapi apakah sudah waktunya, sudah tepatkah jika itu dilakukan, Prof? Dan juga apa konsekuensinya jika mungkin nanti kelonggaran-kelonggaran seperti ini dilakukan? Termasuk juga tidak adanya masa karantina bagi mereka yang datang dari luar negeri, walaupun memang sudah memenuhi persyaratan seperti sudah vaksin 3 kali dan juga sudah memang negatif dari corona. Halo, tes suara. Ya, silakan, Prof. Oh yes, ya, ya oke. Jadi begini, kalau yang 3 hari itu masih bisa dimaklumi, kan rata-rata penularan itu cepat sekali. Kemudian masih bisa menular itu maksimal sebagian besar 5 hari. Jadi pada waktu orang mau berangkat ke Indonesia kan sudah dites dulu, akan waktu minimal 1 hari kan, jadi tidak bisa, jadi 1 hari kemudian berangkat sampai di Indonesia diperiksa, jadi minimal sudah 4,5 hari kalau karantinanya 3 hari. Jadi itu memang sebagian besar akan terdeteksi, jadi sih yang 3 hari bisa dimaklumi. Yang belum bisa adalah kalau misalnya mau buka masker, nah itu sementara ini keberatan sekali kalau sampai pelonggarannya berupa buka, kan tapi belum ada rencana itu kan, jadi saya kira sih oke saja. Dan pemerintah juga menyatakan beberapa hari yang lalu bahwa Indonesia termasuk yang ingin kebijakannya lebih konservatif. Tolong dilihat juga misalnya yang melonggarkan banget itu Prancis. Prancis itu tadinya 400.000 turun terus sampai sekitar 30.000, terus terakhir dengan pelonggaran. Namun 2 hari terakhir ini naik lagi menjadi di atas 90.000, bahkan 2 hari yang lalu 142.253. Jadi memang harus hati-hati untuk mau berdamai dengan Omikron. Jadi saya bilang tadi kalau pas mau berdamai mulai berpikir pun kalau 3 syarat terpenuhi, yaitu kalau kita sudah turun drastis, kita sekarang belum turun drastis. Yang kedua, kalau semuanya Omikron, kita di luar Pulau Jawa masih lumayan yang Delta. Yang ketiga tadi adalah vaksinasinya sudah mencapai target dan boosternya sudah banyak. Baik, seperti yang disinggung oleh Prof. Zubairi Jurban dan juga Dr. Siti Nadia, pemirsa, bahwa ada beberapa negara memang yang mulai melonggarkan, bahkan ada yang akan perlahan-lahan step by step itu mencabut berbagai macam kebijakan pembatasannya, terutama di Eropa. Ada Prancis, kemudian ada juga Swiss dan juga ada Jerman. Nah, rekan kami yang berada di Jerman, Miranti Hirsman, ini akan mengabarkan untuk Anda bagaimana sebenarnya pencabutan pembatasan diberlakukan oleh pihak pemerintah setempat. Silakan Miranti. Selamat malam Putri, selamat malam pemirsa TV One. Kebijakan untuk tidak menggunakan masker ini memang harus ditilik baik-baik gitu ya. Jadi memang tidak semua negara sudah mencabut larangan ini. Karena memang saat ini di sejumlah negara-negara Uni Eropa, diantaranya Prancis, Denmark, dan kalau nggak salah Islandia gitu sudah membebaskan warganya untuk tidak menggunakan masker di luar. Begitu juga di Jerman, untuk di beberapa negara bagian seperti Berlin ini, saat ini saya ada di Berlin, memang untuk berada di luar ruangan, kita diperbolehkan tidak menggunakan masker. Tetapi memang kalau kita masuk ke kendaraan umum, supermarket, atau tempat-tempat pertemuan, masih diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga terutama untuk masuk ke restoran, untuk duduk dan makan di dalamnya. Di Jerman ini masih diberlakukan bahwa kita harus tetap menunjukkan kartu vaksin. Sudah berapa kali kami divaksin, kadang-kadang mereka hanya membolehkan mereka yang sudah di booster, begitu ya. Jadi tidak sembarangan buka masker begitu ya. Masih ada beberapa persyaratan yang diwajibkan kepada mereka yang ingin memasuki
sejumlah fasilitas umum. Dan juga untuk pertemuan-pertemuan memang tidak lagi dibatasi begitu ya, tadinya hanya 2 keluarga, sekarang ada beberapa negara bagian yang membolehkan hingga 10 orang pertemuan ya. Tetapi kalau kita melihat memang keluarga-keluarga yang bertemu biasanya mereka sudah sadar diri bahwa sebelum mereka bertemu biasanya mereka akan mentes swab sendiri gitu ya, karena kita bisa melakukan ini di rumah. Setidaknya itu adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh masyarakat di Eropa. Tetapi untuk tempat-tempat umum saat ini memang seperti saya sebutkan tadi, persyaratan untuk masuk memang masih sangat ketat ya. Jadi kalau tadinya memang untuk masuk misalnya mall atau supermarket memang kita harus menunjukkan bahwa kita sudah divaksin atau sudah melakukan tes swab, tapi di beberapa negara bagian memang tidak lagi seperti di Bayern di selatan Jerman tidak lagi diminta menunjukkan hasil tesnya, tetapi setidaknya vaksin harus sudah dilakukan. Atau hingga kemarin dilaksanakan festival film Berlin yang cukup besar. Di festival itu diberlakukan peraturan yang amat sangat ketat bagi mereka yang masuk ke beberapa bioskop untuk melihat film-film yang masuk ke kategori kompetisi. Di sana untuk masuk ke dalam gedung itu harus menunjukkan tes swab. Jadi wartawan itu seperti saya harus di swab tiap hari untuk masuk ke dalam gedung Berliner Palast. Dan juga kita harus menunjukkan kartu vaksin, berapa kali kami sudah divaksin. Kalau tidak memenuhi syarat itu, kita tidak diizinkan masuk. Iya, Miranti, apa yang menjadi dasar di beberapa daerah di Jerman ini kemudian menerapkan kebijakan yang berbeda-beda? Seperti tadi ada yang di Bayern tidak perlu PCR atau sebagainya, ada di berbagai kota juga yang harus melakukan hal tersebut. Ini apakah memang berdasarkan jumlah kasus di kota masing-masing atau apa? Ya, yang pertama adalah jumlah warga Jerman yang sudah divaksin di tempat-tempat tersebut, di wilayah-wilayah tersebut. Nah ini kalau kita lihat di Jerman ini, di seluruh Jerman ini sudah divaksin sekitar lebih dari 70%. Full vaksin, jadi setidaknya sudah 2 kali. Kemudian dan memang mereka melihat bagaimana kondisi positif COVID-nya di daerah tersebut. Kalau memang terlalu tinggi, memang biasanya akan digaungkan lewat media-media, baik media sosial maupun media lokal. Bila tingkatannya sangat tinggi, maka mereka akan menutup sekolah dan mengadakan kembali work from home atau sekolah dari rumah, begitu ya. Jadi ini memang sangat fluktuatif tergantung jumlah positif COVID yang dialami di Jerman ini. Seperti halnya di Indonesia, memang Omikron juga saat ini sangat dahsyat ya di Jerman ini. Tetapi memang roda ekonomi memang harus berjalan. Jadi memang seperti bioskop-bioskop memang sekarang sudah dibuka. Tapi tentu saja dengan berbagai keterbatasan. Seperti bioskop maksudnya penonton hanya diberikan kesempatan untuk menonton, tetapi tidak full begitu ya di dalam atau kapasitasnya tidak full. Begitu juga dengan pertandingan sepak bola seperti Bundesliga, stadion-stadion sekarang sudah bisa didatangi atau ditonton begitu ya oleh para pemirsa sepak bola secara langsung, tetapi kapasitasnya yang diizinkan hanya sekitar separuh. Ya, kira-kira peraturan yang seperti itulah yang saat ini kita harus periksa setiap minggu, setiap hari bahkan ya, peraturan apa nih yang baru. Karena peraturan-peraturan ini selalu berubah setiap minggu dan setiap negara bagian memiliki aturan yang berbeda-beda.
Baik, Melanie Isman, terima kasih untuk laporan Anda. Sehat selalu dan juga jaga kondisi di sana. Sekali lagi terima kasih untuk informasinya. Sama-sama, Putri. Baik, pemirsa, Anda sudah mendengarkan tadi bagaimana kebijakan dari pihak pemerintah Jerman yang memang secara perlahan, step by step, satu persatu ini mulai mencabut berbagai macam pembatasan sosial. Nah, ada persyaratan juga, termasuk salah satunya adalah masalah vaksinasi. Sudah 70% warga di sana ini mendapatkan vaksinasi. Bagaimana dengan di Indonesia? Nanti kami akan bahas setelah jeda berikut ini.